Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, pola cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer. Selain kehadiran bibit siklon tropis 99S dan kombinasi gelombang-gelombang atmosfer, beberapa dinamika atmosfer yang perlu diperhatikan seperti pola angin yang masih didominasi dari benua Asia, menandakan angin monsun Asia yang membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Meskipun MGO berada di fase 8 Western Hemisphere dan Afrika, fenomena MGO secara spasial juga diperkirakan aktif di sebagian Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Papua yang memengaruhi kondisi dinamika atmosfer di wilayah tersebut. Selain itu, kombinasi gelombang-gelombang atmosfer yakni low, Kelvin, dan Rossby ekuatorial pada pekan ini berpotensi meningkatkan hujan konvektif berskala lokal pada sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan Papua bagian selatan. Pada wilayah-wilayah tersebut, intensitas terbentuknya awan-awan konvektif akibat penjalaran gelombang-gelombang tersebut akan meningkat dalam sepekan ke depan, khususnya pada siang hingga petang. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kombinasi bibit siklon tropis dan gelombang atmosfer picu curah hujan signifikan di sejumlah wilayah Indonesia. Bersama saya Zeni Husna, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, pola cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer. Selain kehadiran bibit siklon tropis 99S dan kombinasi gelombang-gelombang atmosfer, beberapa dinamika atmosfer yang perlu diperhatikan seperti pola angin yang masih didominasi dari benua Asia, menandakan angin monsun Asia yang membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Meskipun MGO berada di fase 8 Western Hemisphere dan Afrika, fenomena MGO secara spasial juga diperkirakan aktif di sebagian Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Papua yang memengaruhi kondisi dinamika atmosfer di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, sirkulasi siklonik diprediksi akan terjadi di beberapa wilayah perairan, yaitu Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Keberadaan sirkulasi tersebut menginisiasi terjadinya perlambatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi pada wilayah Sumatera bagian selatan, pesisir utara Jawa, Laut Jawa, Sulawesi bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, dan Papua bagian selatan. Sirkulasi siklonik ini mampu menyebabkan terjadinya kondisi cuaca signifikan hingga ekstrim dalam periode harian pada pekan ini. BMKG memprediksi cuaca selama periode 21 hingga 23 Februari 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah berikut. Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sedangkan cuaca selama periode 24 hingga 27 Februari 2025 wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berada di wilayah berikut. Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selanjutnya, dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir, berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan, siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja, memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.